Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, Mbak, silakan selamat bergabung. Silakan sinyalnya bisa untuk dicek dulu apakah sudah stabil. Baik, Bu. Oke, bagaimana, Mbak? Sudah? Sudah, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya cukup sehat, Bu. Waduh, seperti ada yang disembunyikan ya, Mbak. Aktivitasnya sekarang lagi ngapain, Mbak? Lagi ini, Bu, saya sibuk kuliah gitu aja sambil ngerjain pekerjaan rumah. Oh, gitu ya. Rumahnya mana, Mbak? Di Malang, Bu. Oh, Malang. Malang mana, Mbak? Di Kebonsari. Yang deketnya Gadang itu, Mbak ya? Iya, Bu. Rumah saya sama Gadang itu cuma kepisah sungai aja, Bu. Wah, deket berarti ya. Ngomong-ngomong, berarti rumah Mbak dekatnya sungai ya? Iya, Bu. Belakang rumah saya itu sudah sungai. Hmm, kalau hujan gimana Mbak? Aman? Kan kabarnya itu di Malang Eh, kalau hujan, banjir bandang gitu. alhamdulillah aman sih. Iya, kalau hujan alhamdulillah aman, Bu. Ya pernah lah banjir, cuma nggak sampai masuk ke dalam rumah gitu. Oh, tapi yang kemarin berita Malang banjir itu aman Mbak? Aman, Bu. Malah sungai belakang rumah saya itu airnya surut gitu, Bu. Saya juga nggak paham apa karena hujannya hanya gerimis tapi lama atau karena beda saluran gitu, Bu. Karena setahu saya sungai belakang rumah itu alirannya ke Sungai Metro. Kalau yang banjir bandang kemarin itu kan ikut aliran Sungai Berantas, Bu. Oh iya, mungkin beda aliran gitu Mbak ya. Loh, Mbak kok bisa tahu kalau airnya surut itu apakah Mbak ngecek terus gitu Mbak? Iya, Bu, saya itu awalnya tidur, terus kok handphone saya ini bunyi terus. Ternyata kakak saya ini telepon gitu, Bu, nanya apa sungai belakang rumah itu banjir karena waktu itu anaknya dititipin di rumah saya gitu. Kakaknya Mbak ini tinggalnya berbeda gitu. Iya, Bu, karena kakak saya sudah menikah. Oh gitu ya. Lalu gimana Mbak kelanjutan cerita mengecek banjir tadi? Maaf ya saya potong. Iya, Bu, nggak apa-apa. Karena ditelepon begitu saya langsung panik, Bu. Saya kan takut kalau banjir nanti gimana gitu. Akhirnya ya saya nekat, Bu, lihat sungai meskipun gelap, cuma pakai bantuan penerangan dari HP saya saja. Gitu. Itu ngeceknya sekali atau gimana Mbak? Setiap 30 menit sekali, Bu, saya cek. Saya menyingkirkan rasa takut saya, Bu, kalau ada hantu atau gimana. Karena kan gelap ya, Bu. Yang ada di pikiran saya waktu itu ya cuma gimana caranya saya tahu pergerakan debit air sungai di belakang rumah. Nanti biar kalau tiba-tiba debitnya naik, saya bisa langsung mengungsi gitu. Langsung jadi pemberani ya Mbak? Iya, Bu, tapi alhamdulillah sampai hujan reda itu udah aman kok, Bu. Oh alhamdulillah ya Mbak. Ngomong-ngomong ini benar dengan Mbak Dea yang katanya mau konseling itu ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke, apakah sudah siap Mbak? Mulai siap kok, Bu. Oke, kita sepakati dulu ya untuk waktu konseling kita. Bagaimana jika 20 karena saya harus mengisi webinar nanti pukul. Oh, begitu ya, Bu. Baik kalau gitu, Bu. Enggak apa-apa.
Oke, Mbak Dea bisa untuk merilekskan badan dulu, diatur duduknya, Mbak, dibuat senyaman mungkin ya. Baik, sudah, Bu. Oke, bisa untuk bercerita, Mbak. Bu, apakah cerita saya ini aman ya, Bu? Saya takut apabila banyak yang mengetahui masalah saya. Gitu. Oke, Mbak Dea, tenang saja. Karena di dalam konseling terdapat beberapa asas yang salah satunya ialah kerahasiaan. Jadi cerita yang Dea ungkapkan pasti akan terjaga kerahasiaannya dan hanya akan saya, Dea, dan Tuhan yang tahu. Baik, Bu. Oke, silakan untuk bercerita, Dea. Jadi begini, Bu, saya itu memiliki masalah kepercayaan diri saya yang menurun karena perubahan bentuk badan saya. Karena perubahan bentuk badan. Iya, Bu, jadi akhir-akhir ini mungkin sekitar 7 bulan ini bentuk badan saya mengalami perubahan yang signifikan, Bu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebenarnya saya juga tidak paham, Bu. Tiba-tiba saja tuh tubuh saya ini mengalami kenaikan berat badan begitu, padahal makan saya juga tetap gitu. Tadi dia mengatakan bahwa kepercayaan diri menurun karena perubahan bentuk badan gitu ya. Ini maksudnya gimana ya? Ya, karena perubahan bentuk tubuh saya itu, saya jadi kurang percaya diri, Bu, karena saya menganggap kalau saya itu jelek gitu. Oke, saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Apa orang di sekitar Dea ada yang memberikan asumsi seperti itu atau bagaimana respon dari orang di sekitar Dea? Iya, Bu, bahkan keluarga saya itu juga sering gitu, Bu, berkomentar yang membuat saya semakin kurang percaya diri. Komentar seperti apa itu? Kadang itu kalau ketemu suka bilang, "Kok tambah gendut? Belum nikah kok sudah gendut? Gimana nanti kalau sudah gendut?" gitu. Gitu ya. Iya, Bu, saya jadi males rasanya, Bu, keluar rumah atau bertemu orang gitu. Lalu setelah hal tersebut, apa sih harapan Dea gitu? Harapan saya ingin, Bu, bentuk badan saya itu kembali seperti semula sehingga kepercayaan diri saya meningkat lagi. Oke. Tetapi apakah Dea sudah pernah melakukan sesuatu? Sudah sih, Bu, tapi hasilnya tidak signifikan gitu. Kira-kira apa yang sudah Dea lakukan? Jadi saya pernah, Bu, beberapa kali mencoba metode diet. Lalu hasilnya? Ada sih, Bu, hasilnya, tapi saya itu kalau sudah terlihat hasilnya ya berhenti, Bu, nggak saya teruskan lagi. Nampaknya Dea mudah merasa puas begitu ya. Iya, Bu, sampai banyak sekali, Bu, metode diet yang sudah saya coba. Ketika kamu mencoba metode diet itu, kira-kira sampai berapa lama? Lumayan sih, Bu, paling lama itu 2 minggu. Tapi Dea mengerti tujuan dari Dea melakukan diet tersebut. Tahu sih, Bu, tujuannya ya supaya berat badan saya turun kembali. Oke, Dea melakukan diet itu seperti apa? Metode diet apa yang Dea gunakan? Yang paling lama aja ya, Bu, ya. Saya pernah mencoba diet smoothies gitu, Bu. Jadi saya nggak sarapan nasi, tapi jus dari campuran buah kayak oatmeal, susu low fat, sama Yakult gitu, Bu. Gitu. Apakah hal tersebut membuahkan hasil? Ada hasilnya, Bu. Selama 12 hari itu saya turun 4 kilo, tapi juga diimbangi dengan olahraga gitu, Bu. Lalu ketika hal tersebut membuahkan hasil nih, bagaimana perasaan dari Dea?
Saya senang sekali, Bu, tapi tiba-tiba saya seperti malas, Bu, karena terlihat hasilnya itu dan akhirnya saya hentikan gitu. Berarti ketika dia mencoba untuk diet dan terlihat hasilnya, maka dia merasa puas dan langsung menghentikan diet tersebut ya. Iya, gitu, Bu. Lalu untuk saat ini apakah dia juga melakukan diet atau bagaimana? Untuk saat ini enggak, Bu. Gitu ya. Bukankah tadi di awal dia mengatakan ingin untuk memiliki berat badan seperti semula agar kepercayaan diri dia itu meningkat kembali. Tetapi saat ini tidak melakukan diet. Apakah itu bukan merupakan hal yang bertentangan ya? Iya ya, Bu ya. Sebelumnya ketika melakukan diet tersebut, bagaimana respon dari orang di sekitar dia? Nggak ada respon yang berarti sih, Bu, karena saya ini biasanya kalau diet itu sembunyi gitu. Sembunyi bagaimana ya maksudnya dia? Saya suka diam-diam gitu, Bu, kalau melakukan diet. Saya tuh nggak mau orang sekitar saya tahu. Saya cuma pengen nanti jika saya bertemu dengan mereka kembali, badan saya ini sudah seperti semula gitu, Bu. Oh gitu ya. Jadi ketika dia diet smoothies dan mencoba metode diet yang lainnya itu orang sekitar dia termasuk keluarga tidak mengetahui gitu ya. Iya, Bu, kalau orang tua saya sepertinya mengetahui. Tapi jika ditanya, saya cuma mengatakan diet, tetapi dengan nada bercanda gitu, Bu. Hmm, apakah ada larangan dari orang tua atau sekitar dia gitu apabila dia diet? Kalau larangan tuh sempat ada, Bu, dari orang tua. Katanya khawatir dengan efek jangka panjangnya gitu, Bu, kalau diet. Jadi katanya mending dicoba untuk rutin eh, olahraga aja dan mengurangi makanan yang berlemak gitu. Oh gitu ya. Iya, Bu, saya ini sebenarnya bingung, Bu, harus seperti apa. Sampai saya itu pernah berpikir bagaimana jika saya sedot lemak atau saya pergi dulu dari orang sekitar saya sampai saya kurus gitu, Bu. Ibu paham dengan apa yang Dea rasakan. Ibu juga pernah mendapat konseling yang memiliki masalah hampir sama dengan Dea. Dan dia juga memiliki pemikiran yang demikian. Apa ya, Bu, yang bisa saya lakukan? Apakah Dea tidak ingin untuk kembali berdiet? Ingin, Bu, tapi bingung gimana mau mulainya. Apa yang membuat Dea bingung? Metodenya, Bu. Gitu ya. Bagaimana jika dia mencoba untuk rutin olahraga terlebih dahulu? Dan seperti yang orang tua dia katakan, yaitu mengurangi makanan berlemak. Oh, begitu ya, Bu. Sepertinya boleh dicoba karena saya belum pernah diet dengan metode seperti itu. Tetapi apakah dia memiliki solusi yang lain? Ada sih, Bu. Sepertinya selain mengurangi makanan berlemak, saya juga akan mengganti makanan saya ketika sarapan, Bu. Mau diganti dengan apa kira-kira? Sepertinya saya tidak akan sarapan nasi, Bu. Jadi saya akan sarapan susu low fat dengan oatmeal. Wah, keren sekali. Dia sudah memiliki solusi ya. Kira-kira hal tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang akan dia capai? Sepertinya sudah sesuai, Bu. Bagus. Apakah hal tersebut juga sesuai dengan tuntutan atau keinginan orang sekitar dia? Sepertinya sesuai, Bu, karena itu juga sebagian saran dari orang tua saya. Jadi menurut saya orang tua akan menerima jika saya diet dengan metode tersebut. Oke. Lalu, apakah dia bisa untuk konsisten dengan solusi tersebut sampai kebutuhan dia terpenuhi? Akan saya coba, Bu.
Oke, baik, bagus sekali. Ibu yakin sekali jika dia bisa untuk konsisten, pasti berat badan dia akan kembali seperti semula dan kepercayaan diri dia juga akan meningkat. Baik, Bu. Selain itu, dengan metode diet yang telah Dea rencanakan tadi juga akan membuat tubuh Dea semakin sehat. Wah, sangat banyak ya manfaatnya. Wah, iya Bu, saya juga baru sadar. Oke, kalau begitu, bolehkah Ibu untuk menulis rencana Dea tersebut dalam catatan Ibu? Oh, boleh Bu. Oke, begini, dan apakah Dea juga bersedia untuk Ibu monitor? Jadi setiap harinya Dea akan melapor kepada Ibu mengenai apakah Dea sudah melakukan metode diet tersebut dan apa saja yang Dea lakukan. Nantinya setiap 3 hari sekali Ibu akan menyimpulkan progres dari Dea, gitu. Boleh Bu, boleh banget kok. Baik, jadi kita sepakati ya, Dea untuk mencoba perilaku tersebut kurang lebih selama 1 bulan. Apakah cukup? Sepertinya cukup Bu. Baik. Sepertinya kita telah menemukan solusi ya. Ibu akan coba merangkum apa saja yang telah kita bicarakan ya. Jadi dia mengalami masalah kurangnya kepercayaan diri karena bentuk badan yang berubah. Perubahan bentuk badan tersebut terjadi kurang lebih hampir 7 bulan ini. Karena hal tersebut, dia juga sering mendapatkan komentar yang tidak mengenakan dari orang sekitar. Sebenarnya dia sudah mencoba nih beberapa metode, namun dia kurang konsisten. Dan akhirnya melalui konseling ini, dia akan mencoba untuk melakukan diet kembali dengan berolahraga, mengurangi makanan berlemak, dan mengganti makanan ketika sarapan dengan makanan yang lebih bergizi. Kemudian nantinya ibu akan memonitor Dea dan perilaku itu akan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Benar begitu Dea? Benar Bu. Bagaimana perasaan Dea setelah melakukan proses konseling ini? Kan solusi baru gitu. Sangat lega Bu rasanya. Oke Dea, sayang sekali waktu konseling kita akan habis. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu, masih belum ada. Kalau begitu, apakah bisa diakhiri? Bisa Bu. Oke, terima kasih Dea. Saya akhiri ya. Semangat untuk melakukan perilaku barunya dan jangan lupa untuk selalu melapor pada ibu ya. Semoga berhasil. Semangat. Siap Bu, terima kasih juga ya Bu. Saya sangat terbantu sekali. Oke Dea. Saya izin live dulu ya Bu. Permisi. Wassalamualaikum. Iya Dea. Waalaikumsalam.